Berarti yang pertama kali dilakukan adalah mencari poin-poin yang kira-kira kita akan bahas ya, kajian teori. Jadi ini dicari saja. Nanti kalau memang belum ketemu, silahkan WA saya saja. Kira-kira apa yang mau dibahas ya gitu ya. WA saya saja. Kalau masih belum bisa ketemu. Ini direkam karena untuk mengantisipasi ya, bertanya kembali ya gitu ya. Seputar yang telah dijelaskan. Tapi kalau mau bertanya yang lainnya boleh silakan. Saya bisa di WA kapanpun ya. Nah, nih. Nah, ini. Baik. Eh, kalau teorinya sudah mapan sebenarnya, untuk teori yang kita gunakan itu sudah mapan seperti kualitas layanan sudah mapan ya teorinya ya. Faktor-faktor pemilih itu sudah mapan teorinya, jadi kita tidak perlu nyari yang lain sebenarnya. Kalau ini kan kita perlu bahas dua ya. Gitu ya. Kalau yang sudah mapan itu memang banyak faktor-faktornya gitu, banyak pecahan-pecahannya. Jadi kita tinggal cari bukunya sebenarnya, belum kita ambil saja untuk kajian teorinya. Gitu. Tapi lebih baiknya sebenarnya ngambil di artikel untuk menselaraskan apa yang kita gunakan dalam artikel kita. Baik, plagiarism. Kita buka di situ. Saya sudah simpan tentang plagiarisme. Ini ya, ada beberapa. Nah, dari sini kita akan cari satu persatu ya. Tentunya tidak harus pengertian yang kita ambil tentunya ya. Kita baca misalnya ini cocok, kita ambil saja gitu. Kalau tidak cocok ya kita tinggalkan. Kita baca. Bukan plagiarism. Nah, contoh ini ya. Oke. Plagiarisme akademis adalah salah satu bentuk kesalahan penelitian yang paling parah. Kita ambil saja lah ini contohnya. Ini menurut siapa nih? 14 nih. Menurut Muna Al-Salal. Oke. Kita kutip saja ini untuk memberikan pengantar plagiarisme, penjelasan mengenai plagiarisme. Oke, kita citasi. Oke, citasinya ada dua berarti ini ya. Ini citasinya Volknecht satu, Volknecht. Citasi Zotero Station. Volknecht. Oke, satu. Berarti karena Volknecht ini juga mensitasi sebelumnya, sudah citasi si Al-Salal nih, kita juga harus citasi Al-Salal. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak perlu cari artikelnya Al-Salal ini, kita cari saja RIS filenya. Kita klik, kita ambil saja doi-nya nih, copy saja doi-nya. Ini doi ini. Oke, copy. Lalu kita masukkan di Zotero di bagian ini. Kita buka Zoteronya. Kita klik yang ini, lalu masukkan di sini toy-nya. Nanti akan muncul artikel yang dimaksud ya. Al-Salal. Nah, ini nih. Nah, jadi kita langsung citasi saja. Tidak perlu baca karena sama pasti yang diungkapkan ya. Karena sudah menurut yang sebelumnya. Di artikel kita bertambah satu berarti ya. Yang mana tadi? Nah, ini berarti titik koma Al-Salal. Nah, ini. Oke, ada dua berarti ya. Oke, ini. Cari lagi ya, cari lagi. Memang harus rajin nyari ya. Harus rajin nyari per kalimat tentunya ya. Kapan batasan kita rasanya udah cukup ya? Kalau kita rasanya udah cukup lah ya. Kan itu tergantung penulis semuanya ya. Tergantung penulis. Cari lagi. Cari lagi. Kita buka Reni. Plagiarism. Nggak ada di sini kayaknya. Kita
terlalu pendek ya. Oke, tidak ada. Salvagno. Tentang AI terlalu fokus ya. Tidak ada juga di sini. Cari lagi. Tidak aja ChatGPT juga. Ya, ini memang pekerjaan yang lama ya. Oke. Pelan-pelan memang ya, satu hari satu gitu ya. Tak usah banyak-banyak. Oke. Nggak ada juga di sini rupanya. Cari lagi. Ya, perbedaan Zotero dan Mendeley. Kalau Zotero punya ini, kalau Mendeley tidak ada. Nah, dulu uh, Mendeley itu bisa mendownload PDF secara otomatis, sekarang tidak bisa. Ya, tak mau dah sekarang. Jadi Zotero lebih naik tingkat sekarang. Tidak tahu kenapa, karena memang menurut saya kita memudahkan kita lah yang kurang paham bahasa Inggris ini. Nah, ini satu di antaranya kita ambil. Oke. Saya lebih suka pakai Zotero ini, lebih mudah diinstal ya di laptop ya. Kalau Mendeley itu banyak proses instalasinya. Saya pernah ngajarkan itu sampai 2 kali pertemuan ya. Baru selesai mereka menginstal. Tapi kalau Zotero ini kan tinggal kasih videonya selesai instalasinya ya. Jadi lebih efektif untuk diajarkan di kelas ya. Oke, ini menurut siapa? Potas ya, Potas. Oke, pendidikan insert Potas. Nah, kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nanti silakan lanjutkan saya di rumah penulisannya. Saya juga kalau susah sekali mencarinya di Scopus, silakan cari di Google Scholar saja untuk mengisi kajian teorinya. Kopas-kopas saja dulu, tidak masalah, kopas. Nanti parafrasenya ya. Parafrasenya nanti. Yang penting kopas itu harus mencantumkan citasinya. Nanti parafrasenya kita akan masuk pada pertemuan ke-8 ya, parafrase sesuai dengan hasil cek Turnitinnya. Kalau cek Turnitinnya tinggi, kita harus parafrase, bagiannya harus kita parafrase. Yang penting sekarang kalimat-kalimatnya, paragraf-paragrafnya nyambung saya dulu ya. Nyambung dan kita baca itu tidak membingungkan gitu. Ya. Senyum saja dulu, tidak masalah. Senyum saja dulu. Ya. Tentunya ini untuk belajar ya, bukan saya ingin memberatkan kalian ya. Untuk memberikan pelajaran saja, memberikan sama-sama belajar lah tentunya. Bagaimana parafrase, bagaimana citasi dan lain sebagainya. Kalaupun bisa diterbitkan akan menjadi rekam jejak juga gitu ya depannya. Gitu. Nanti ini otomatis soalnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin Pak, minta reviewnya.